Mercy Class, kita kembali belajar minggu ini sesudah liburan beberapa hari. Pergi jalan-jalan kemana? Sebaiknya tetap tinggal di rumah dulu ya. Jaga kesehatan supaya kita bisa melewati semuanya ini. Doa Miss Ratna kita tetap sehat sampai nanti kita bisa sekolah kembali. Oh, dalam minggu ini kita akan review di sekolah ya. Lalu minggu depan kita akan ujian bulanan dan itu juga kita akan kembali datang ke sekolah. Miss Rana berdoa kita semua sehat sehingga semuanya bisa ikut pembelajaran dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita doa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now, we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Iya. Kalau begitu, mari kita buka buku kita. Kita akan belajar maths dari tematik. Kita akan buka halaman 97. Kita sudah belajar tentang addition. Addition itu penjumlahan. Kalau dalam soal cerita kamu ada kalimatnya seperti ini, berapa jumlah seluruhnya? Berarti itu penjumlahan, addition. Lalu kalau subtraction, pengurangan. Nah, di dalam soal cerita kamu baca berapa sisanya, berarti kamu harus tahu kamu akan melakukan pengurangan. Nah, coba kita perhatikan halaman 97. Dalam soal cerita di sini untuk latihan, ceritakan. Setelah bekerja bakti, Nina dan teman-teman beristirahat. Ada makanan dan minuman yang disediakan. Mula-mula itu artinya pada awalnya, pertama-tama ada 105 gelas air mineral dan 144 minuman kotak. Jadi ada dua jenis, satu 105, satu 144. Sebanyak 186 minuman sudah habis. Berapa sisa minuman sekarang? Tadi ya, kalau udah ditanya endingnya berapa sisa berarti akan ada pengurangan. Tapi bukan semua dikurang. Karena tadi kan pertanyaannya berapa sisa dari minuman. Minuman ada dua jenis. Tambahkan dulu kedua jenis ini, baru dikurang dengan yang sudah diminum, barulah dapat sisa. Jadi bagaimana caranya? Nih contohnya di situ 105, Serana buat di whiteboard ya. Oke, 105 minuman mineral, ya kan? Ditambah 144 minuman kotak. Lalu dikurang, yang sudah diminum ada berapa? 186. Nah, ingat, mulailah mengerjakan soal dari sebelah kiri. Jadi ini yang pertama, nggak bisa langsung. Oke, ini yang pertama. Sesudah dapat ini yang masih tanda tanya, ini baru dikurang sama ini. Itu hasil kedua, itulah yang akan ditulis di sini. Oke, jadi seperti yang di dalam buku, kita buat penjumlahan menurun. 155 dengan 144 mulai dari satuan. Oke, 5 tambah 4, 9. 0 tambah 4, 4. 1 tambah 1, 2. Oke, sudah dapat nih. Ya, sekarang kita mau kerjakan ke sini. Jadi 249 kurang 186. Mulai dari satuan. 9 kurang 6. 9 kurang 6. Tutup saja, sisa 3. Nah, perhatikan, kita kan sudah belajar regrouping nih. Jadi kamu akan ketemu soal seperti ini, yang tidak cukup. Lihat nih, 4 dikurang 8, mungkin nggak? Nggak mungkin, karena 4 lebih sedikit. Apa yang dia lakukan? Harusnya pinjam. Nih, pinjam ke depannya. Kita coret 2, kenapa? Karena 2 yang akan kita pinjam. 2 dipinjam 1, sisa 1. Oke, bisa hapus dulu ini ya. Nih, sisalah di sini 1. Nih, satunya yang dipinjam taruh di sini. Jadilah dia 14. Sudah 14 dikurang 8. Jarinya nggak muat nih.
Simpan di kepala yang besar, nak. Baru kita kurang dengan 8. 14 di kepala. Hitung mundur. 14, hitung mundur di belakang 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Itu hasilnya. Oke. Sudah? Dapat 6 ya. Sekarang 1 dikurang 1. 0. Kalau 0 di depan tidak usah ditulis. Sekali lagi ya, kalau 0 di depan tidak usah ditulis. Jadi hasil akhirnya adalah 63. Sama kan hasilnya dengan di dalam buku? Nah, kita akan berlatih. Coba buka halaman 99. Di situ ada 2 soal yang akan anak-anak kerjakan. Miss Rana akan temani mengerjakan 1, sisanya anak-anak berlatih sendiri. Coba kerjakan. Kalau kamu mulai mendapat tugas, kerjakan dulu sendiri. Gak bisa buka kembali video ini. Sehingga mama atau papa biar bekerja dulu ya. Oke, kita mulai dengan nomor 2. Di situ dikatakan soalnya 135 ditambah 245 dikurang 150. Oke. Hari ini kamu belajar, pastikan mulai dari kiri ke kanan. Kita kerjakan dulu ini yang pertama, baru dari sini kita akan kerjakan ini yang kedua. 135 ditambah 245. Mulai dari satuan, 5 tambah 5 berapa? 10. Cara menulis 10, 1 puluhan. 0, satuan. Kita hitung puluhannya yuk. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Sekarang kita masuk ratusan. 1 tambah 2 ratusan, 3 ratusan. Jadi hasil yang pertama adalah 380. Sudah? Belum. Kita harus kurangi kembali dengan 150. Kurang. Sudah? Oke. Mulai dari 1. 0 kurang 0. 0. 8 kurang 5. Nih. 8. Masih bisa jari ya. Kurang 5. Sisa berapa? 3. Oke. 3 kurang 2. Kurang 1. 2. Berarti hasil terakhir adalah 230. Oke, kamu bisa tuliskan di situ ya. Nah, nanti bagian B, C, D kerjakan sendiri. Lalu kita akan coba kerjakan bagian 3, nomor 3 bagian A. Sudah ada jalannya, anak-anak gampang nih, tinggal tulis aja. 150 ditambah 69 dikurang 87. Oke, jadi sudah dibuat di situ. Yang pertama harusnya tambahkan yang dari kiri. 0 tambah 9, 9. 5 tambah 6. 5 tambah 6, 5 tambah 5 tambah 5, 10. Kalau 5 tambah 6, 11. Oke. Ratusan tambah ratusannya jadinya berapa? 219. Oke. 219 kita kuranglah dengan 87. Mulai dari satuan. 9 kurang 7. Masih bisa di tangan nih. 9 kurang 7. Sisa berapa? 2 deh. Tulis. Nah, kembali kita regrouping. Akan ketemu dengan angka yang tidak cukup. Dikurang. Jadi kita harus pinjam ke depan. 1 dikurang 8 tidak bisa. Jadi pinjam dulu. 2 dipinjam 1, sisa 1. Jadi ini jadi 11. Nah, 11 sudah nggak bisa di tangan. 11 di kepala, simpan. 8 yang di tangan. Hitung mundur. 11. Di belakang 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Itu hasilnya.
Oke. Nah, berapa ratusannya? 1. Tidak dikurang berarti hasilnya berapa? 132. Oke. Lanjut ya. Kita akan belajar lebih lagi. Halaman 103 akan ada soal cerita. Ini termasuk yang akan anak-anak kerjakan. Jadi perhatikan, Miss Rana akan bantu mengerjakan bagian A. Diperhatikan ya nak ya. Bagian A. Banyak penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk itu orang-orang yang tinggal di satu tempat. Nah, banyak orang-orang di sebuah desa terdiri dari laki dan perempuan. Laki-laki 525, perempuan 489. Karena jumlah semua penduduk pasti ini ditambah 489. Oke. Nah, sekarang sebanyak 436 diantaranya adalah orang dewasa. Jadi orang yang tinggal di satu tempat kan ada anak-anak, ada orang tua. Nah, jadi dikatakan di sini orang tuanya ada 436. Sisanya anak-anak. Berapa banyak penduduk yang masih anak-anak? Nah, sisanya adalah anak-anak. Berapa banyak penduduk yang masih anak-anak itu? Perhatikan kalimatnya, sisanya anak-anak. Nah, berapa sisanya itu? Ketika kita mencari sisa, berarti berbicara tentang pengurangan. Nih yang dewasa, nih yang laki-laki, yang perempuan dikurang yang dewasa. Berapa yang dewasa? 436. Nah, jadi ini dulu yang kita tambah ya. 525 ditambah 489. Mulai dari satuan. 5 tambah 9. Yang besar di kepala. 9 tambah 5. Itu maju. Karena ini penjumlahan. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, menulisnya nih 1 puluhan, 4 satuan. Sudah? Kita masuk ke puluhan. 1 tambah 2, 3. Sekarang 3 tambah 8. Nih, yang besar di kepala 8 ditambah 3. Itu maju karena ini penjumlahan. 8, 9, 10, 11. 11. Sudah? Nih, 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 6 tambah 4, 10. Nah, anak-anak, hari ini kamu ketemu dengan bilangan baru. Kita sudah belajar tentang ratusan, tapi di sini kamu akan ketemu bilangan ribuan. Jadi hasil penjumlahan semua penduduk desa 1014. Kita akan kurangkan ya, 1014 dikurang 436. Mulai dari satuan. Nih, ketemu lagi regrouping. Kita tidak bisa mengurangkan 4 dengan 6 karena 4 sedikit. Pinjamlah ke depan. Coret ini. Nih, toet. Nih, jadi 1 sisa 0. Ini 14 ya. 14 dikurang 6. Mundur, kurang, mundur, kurang, mundur ya. 14 kurang 6. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, lanjut. Miss, udah sisa 0. Pinjam ke depan. Miss, 0 juga. Pinjam ke depan. Nah, karena dia tidak dikurang ke bawah, kita hitung ini jadi 10. 10 dikurang dipinjam 1 sisa berapa? 9 nih. Kita tinggal coret ini jadi 9. Ini jadi 10. Oke. 10 kita kurangkan ke puluhan. Kurang 3. 10 dikurang 3 berapa? 7. Lanjut.
nih sisa 9. 9 kurang 4. 9 dikurang 4. Jadi berapa? 5. Nah, jadi hasil terakhirnya adalah 578. Bagian B dengan bagian C anak-anak akan kerjakan sendiri. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di bagian B, Nina mempunyai 310 butir biji-bijian untuk buat prakarya. Biji-bijian tersebut dipakai, sudah dipakai ya, berarti dikurang 232 butir. Tony memberi 119 butir lagi kepada Nina. Berarti lihat, tadi yang pertama 310 dikurang karena sudah dipakai 232. Tapi kemudian ditambah 119 karena dikasih sama Tony. Jadi berapa sekarang banyaknya? Oke. Jadi yang pertama kurang, yang kedua tambah. Yang C, jumlah anak-anak di sebuah desa adalah 348. Jumlah penduduk dewasa lebih sedikit 95 orang. Berapa jumlah anak-anak dan penduduk dewasa? Perhatikan bagian C. Ini permainan kalimat. Jumlah penduduk anak-anak 348. Jumlah penduduk dewasa lebih sedikit 95 orang. Berarti 348 dikurang dulu 95. Itulah jumlah penduduk dewasa. Nah, baru ditanya berapa jumlah anak-anak dan penduduk dewasa. Hasil akhir adalah 348 ditambah dengan jumlah penduduk dewasa tadi yang lebih sedikit 95. Jadi mulai pelajari, pahami soal cerita. Karena kita akan ketemu dengan word solving problems ketika nanti ujian. Oke, selamat bekerja. Itu tugas hari ini. Miss Lana tunggu. Do your best. Dan tetap belajar ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, kita doa lagi ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan. Ada beberapa tugas yang akan dikerjakan anak-anak. Bantu mereka tetap tenang dan semangat untuk mengerjakannya. Dan kami percaya anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar dengan pertolongan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bekerja anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.